Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, ketika aktivitas mulai reda dan hati perlahan menjadi lebih sunyi, firman Tuhan mengajak kita masuk ke satu pergumulan yang sangat nyata dalam hidup manusia, keinginan untuk membalas. Tidak semua luka terlihat, tidak semua ketidakadilan bisa langsung dijelaskan. Ada kalanya kita diperlakukan tidak adil, disalahpahami, dirugikan, bahkan disakiti oleh orang yang kita percaya. Dan di saat seperti itulah, Roma 12 ayat 19 berbicara dengan sangat tegas, namun penuh kasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Malam ini, mari kita belajar menyerahkan hak membalas itu kepada Tuhan. Mari kita membaca Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sahabat terkasih, Paulus membuka ayat ini bukan dengan perintah keras, melainkan dengan relasi kasih. Ia sedang berbicara kepada orang percaya, kepada mereka yang hidupnya sudah disentuh oleh anugerah Kristus. Artinya, perintah ini bukan tuntutan hukum, tetapi panggilan kasih. Kata menuntut pembalasan menunjukkan dorongan manusia untuk membela diri dengan caranya sendiri, mengatur keadilan menurut emosinya, memastikan orang lain merasakan sakit yang sama. Firman Tuhan tidak berkata bahwa kejahatan itu benar. Firman Tuhan berkata, berilah tempat kepada murka Allah. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau membiarkan kejahatan terus terjadi. Ini berarti kita percaya bahwa Tuhan melihat, mencatat, dan bertindak tepat pada waktunya. Ada ruang yang hanya boleh ditempati Tuhan, yaitu ruang penghakiman. Firman Tuhan melanjutkan, pembalasan itu adalah hakku. Tuhan tidak kehilangan kendali. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah tertidur ketika kita diperlakukan tidak adil. Ia berkata, akulah yang akan menuntut pembalasan. Sahabat terkasih, ada seorang pria sederhana yang bekerja dengan jujur di sebuah lingkungan kerja yang cukup kompetitif. Ia tidak banyak bicara, tidak suka mencari muka, dan ia berusaha melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Suatu hari, hasil kerjanya diambil oleh orang lain. Namanya tidak disebut, usahanya tidak diakui. Awalnya ia marah, bukan karena pujian, tetapi karena rasa tidak adil. Ia tahu kalau ia mau, ia bisa membela diri. Ia bisa membuka data, ia bisa membongkar kebenaran. Namun, di suatu malam, saat ia membaca Roma 12 ayat 19, hatinya ditegur. Ia berkata dalam doa, Tuhan, aku ingin Engkau yang mengurus ini. Aku lelah marah. Ia memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Beberapa waktu kemudian, kebenaran muncul dengan caranya sendiri. Tanpa ia membuka mulut, Tuhan membuka jalan. Ia belajar satu hal penting. Ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan yang diperjuangkan dengan emosi.
makna rohani dalam kehidupan kita. Yang pertama, membalas tidak menyembuhkan luka. Pembalasan mungkin terasa memuaskan sesaat, tetapi tidak pernah menyembuhkan hati. Justru seringkali membuat luka semakin dalam. Yang kedua, menyerahkan bukan berarti kalah. Menyerahkan pembalasan kepada Tuhan bukan tanda kelemahan. Itu tanda iman yang dewasa. Orang yang percaya Tuhan memegang kendali tidak perlu membuktikan segalanya sendiri. Yang ketiga, Tuhan adil meski tidak selalu cepat. Keadilan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia datang tepat bukan menurut jam kita, tetapi menurut hikmat-Nya. Sahabat terkasih, malam ini mungkin ada rasa sakit yang belum selesai, perlakuan yang tidak adil yang masih kita ingat, keinginan untuk menjelaskan atau membela diri. Firman Tuhan mengajak kita berkata, "Tuhan, aku memilih percaya, bukan membalas." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang lelah. Ada luka yang belum terucap, ada ketidakadilan yang masih kami simpan. Malam ini kami belajar untuk melepaskan, bukan karena kami kuat, tetapi karena kami percaya Engkau adil. Malam ini kami menyerahkan hak membalas kepadamu. Ajari kami hidup dalam damai, menyimpan hati yang bersih, dan percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan menenangkan pikiran dan memberi kelegaan sebelum beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.